wilayahnya, sehingga pada sore hari ini kita dapat mengikuti acara talk show gizi dengan tema Remaja Sehat Bebas Anemia. Perkenalkanlah, saya Dina Puspita Andarbeni selaku moderator yang akan menemani dari awal acara hingga akhir acara. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh partisipan yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara pada sore hari ini. Terima kasih pula kepada narasumber kita dan seluruh panitia yang telah meluangkan waktunya dan mengisi acara pada hari ini. Baiklah, langsung saja kita bacakan untuk CV narasumber kita pada hari ini, yaitu Ibu Retno Safitri Sarjana Gizi yang beralamatkan di Dukuh Muroto, RT 3, Peleman, Gemolong, Sragen. Alamat email retno119@gmail.com. Nomor teleponnya 081 225 345 081. Tempat tanggal lahirnya Sragen 3 Juni 1993. Pendidikan yang telah ditempuh oleh Ibu Retno Safitri Sarjana Gizi yaitu S1 Gizi di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Pengalaman kerjanya yaitu menjadi fasilitator masyarakat bidang pemberdayaan program PAMSIMAS Jawa Tengah. Lalu menjadi ahli gizi di CV Sehat Makmur Abadi dan pendamping balita gizi buruk di Dinas Kesehatan Kota Semarang. Dan saat ini beliau sedang bekerja menjadi fasilitator masyarakat di bidang pemberdayaan program PAMSIMAS Jawa Tengah. Baiklah, langsung saja kita sapa Ibu Retno Safitri Sarjana Gizi. Halo Ibu Retno Safitri Sarjana Gizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu Dina, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ibu Retno Safitri, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Oke. Baiklah, langsung saja kita mulai sesi pemaparan materi oleh Ibu Retno Safitri ya. Apakah Ibu Retno Safitri sudah siap? Insya Allah siap. Oke. Langsung saja ya, pemaparan materi dari Ibu Retno Safitri. Nanti untuk pemaparannya selama 20 menit pemaparan materi dan 10 menit untuk diskusi tanya jawab. Untuk Ibu Retno Safitri, disilahkan. Oke, terima kasih kepada Ibu Dina yang telah memperkenalkan saya tadi. Kemudian selamat sore kepada Bapak Ibu partisipan semuanya. Terima kasih juga telah menghadiri acara talkshow pada sore hari ini. Perkenankan saya untuk memaparkan sebuah topik dan mari kita sama-sama saling belajar mengenai, sebentar saya buka dulu ya. Mengenai pencegahan anemia remaja putri pada masa pandemi COVID-19. Baik, mari kita mulai. Nah, intervensi gizi dan kesehatan itu harus dilakukan pada setiap siklus kehidupan untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Setiap siklus, tahapan siklus manusia itu mempunyai ciri khas masalah gizinya masing-masing gitu. Begitupun dengan remaja. Utamanya pada remaja ya, ada beberapa masalah gizi yang terdapat pada remaja, salah satunya adalah anemia. Dampak masalah gizi tersebut dapat saling berkesinambungan antar siklus. Jadi ketika masalah gizi misalnya pada ibu hamil itu tidak tertangani dengan baik, bisa bayi yang dilahirkan itu mempunyai risiko masalah gizi pula. Begitupun seterusnya, makanya harus ada pencegahan. Nah,
Remaja sendiri adalah masa peralihan dari anak menjadi dewasa. Rentang usianya antara 10 sampai 19 tahun yang ditandai dengan mulai berfungsinya reproduksi ya. Kalau pada remaja putri itu dia ciri khasnya sudah menstruasi seperti itu. Itu sangat khas sekali pada remaja putri. Nah, di Indonesia sebenarnya berapa banyak remaja yang anemia? Berikut ada data dari data riset kesehatan nasional, riset kesehatan dasar tahun 2013, menyatakan bahwa remaja usia 13 sampai 18 tahun untuk putri itu kejadian anemianya 22,7% yang dapat dipaparkan sebagai sekitar 1 dari 5 remaja putri Indonesia itu ternyata menderita anemia gitu. Jadi kalau sekitar kita ada remaja, kemungkinan di situ juga ada yang menderita anemia, tetapi mungkin tidak terdeteksi. Anemia itu apa? Ya. Nih bisa dilihat, anemia adalah kondisi tubuh di mana kadar hemoglobin dalam darah lebih rendah dari normal. Kalau ilustrasinya itu seperti sel darahnya capek gitu ya. Gitu. Nah, hemoglobin itu terdiri dari zat besi dan protein yang merupakan salah satu komponen dalam sel darah merah yang berfungsi untuk mengikat oksigen dan mengantarkannya ke seluruh sel jaringan tubuh. Dalam melakukan fungsinya, sel jaringan itu membutuhkan oksigen agar dapat berfungsi secara optimal. Ketika asupan oksigennya optimal, maka bekerjanya juga optimal, begitupun juga dengan sebaliknya. Nah, ini ada satu remaja ilustrasi, dia menanyakan, apakah aku anemia? Ya, jawabannya apa ya? Jawabannya adalah ya, jika kadar hemoglobin dalam tubuhmu atau kadar hemoglobinnya itu kurang dari 12 gram per liter. Kalau tidak melakukan pemeriksaan hemoglobin, tidak dapat terdeteksi apakah dia anemia atau tidak. Masalahnya adalah di masyarakat kita itu kurang familiar ya mengenai anemia gizi untuk remaja ini. Jadi untuk deteksi hemoglobin, tes hemoglobin secara mandiri itu banyak yang bahkan mayoritas masyarakat itu belum melakukan secara sadar seperti itu. Kenapa remaja putri itu rentan terhadap anemia? Penyebabnya yang pertama adalah remaja itu sedang tumbuh sangat pesat sehingga perlu asupan zat gizi lebih banyak, termasuk dalam asupan zat besi. Kemudian kurang asupan kaya zat besi dan protein dalam makanan sehari-hari. Seperti yang kita ketahui semuanya, remaja itu peer group-nya lebih kental dibandingkan dengan keluarganya, sehingga lebih suka jajan keluar, dan jajannya itu kebanyakan atau mayoritas memilih jenis makanan yang fast food atau junk food gitu ya, dalam tanda kutip. Di situ dia padat energi, tetapi untuk serat dan vitamin mikromineralnya itu kurang gitu. Sehingga dia juga asupan zat gizinya tidak terpenuhi dengan baik. Tapi alhamdulillahnya masa pandemi ini kan sekolah libur, kemudian juga lebih banyak di rumah, jadi mungkin lebih bisa terkontrol ya dari segi pola makannya. Nah, selanjutnya adalah sering melakukan diet yang keliru untuk menurunkan berat badan. Ini kaitannya dengan body image. Merasanya tubuh itu kok gendut terus ya gitu. Berat badannya merasa lebih terus gitu. Jadi tidak ada pasnya. Jadi seringkali mereka memilih diet-diet yang sebenarnya tidak direkomendasikan oleh ahli gizi. Selanjutnya adalah remaja putri mengalami menstruasi sehingga kehilangan banyak darah. Otomatis darah di dalam tubuh yang mengandung hemoglobin itu keluar ya bersama darah menstruasi. Yang terakhir adalah infeksi parasit atau kecacingan. Nah, anemia itu tanda dan gejalanya seperti apa ya? Gejalanya itu ada, kalau kita familiarnya itu ada 5L. 5L. Yang pertama adalah lelah, lemah, lesu, lalai, dan letih. Lainnya ada bermata sering berkunang-kunang. Kadang kalau dari duduk ke berdiri itu kadang suka ada kunang-kunang gitu. Kemudian
mudah mengantuk, apalagi kalau siswa belajar gurunya bercerita gitu ya, sering ngantuk gitu. Kemudian cepat capek dan dia sulit konsentrasi. Tandanya itu pucat di hampir seluruh permukaan tubuh ya, ada di kulitnya pucat, muka, kemudian kelopak mata, bibir, kulit, kuku, dan telapak tangannya. Tetapi seringkali tanda dan gejala ini diabaikan oleh si remaja tersebut atau keluarganya. Kadang-kadang tuh ya udahlah, lelah, ya sudah, istirahat aja cukup. Kemudian bibir pucat, ya udah dipakein lipstik gitu ya. Nah, makanya ada beberapa seringkali kejadian anemia pada remaja ini kurang familiar dan kurang terdeteksi. Belum ada kesadaran di dalamnya. Nah, dampak anemia pada remaja putri itu bisa dilihat ya, daya tahan tubuh kurang, menurun, kemudian kinerjanya juga menurun, prestasi menurun, kebugaran menurun, tetapi risiko untuk terjadi infeksi itu meningkat gitu. Nah, pada remaja putri jika terjadi anemia itu akan terbawa hingga dia menjadi ibu hamil anemia yang dapat mengakibatkan risiko pertumbuhan janin terhambat seperti prematur, BBLR, dan gangguan tumbuh kembang. Kemudian yang kedua bisa beresiko juga terhadap pendarahan sebelum dan saat melahirkan. Kematian ibu di Indonesia itu salah satu faktornya adalah anemia ya, yang dia dari pendarahan gitu, mengakibatkan pendarahan saat melahirkan. Kemudian yang ketiga adalah bayi lahir dengan cadangan zat besi yang rendah, sehingga risiko untuk menderita anemia pada saat bayi dan usia dini itu menjadi lebih besar. Gitu. Nah, di sisi lain saat ini seperti yang kita tahu terjadi pandemi COVID-19 atau coronavirus 19 yang sudah cukup banyak mempengaruhi aktivitas kita ya. Hingga WHO tahun 2020, awal 2020 itu menetapkan sebagai pandemi dan ditindaklanjuti oleh Presiden RI pada tanggal 1 Maret 2020 itu menetapkan bahwa Indonesia pandemi coronavirus 19 atau pandemi COVID-19 yang mengakibatkan tatanan kehidupan sosial hampir berubah. Sekolah diliburkan, kemudian pembatasan sosial, dan lain sebagainya. Menderita anemia pada masa COVID-19 ini dapat menurunkan daya tahan tubuh, sehingga tubuh rentan terkena penyakit. Sehingga anemia itu harus dicegah, utamanya pada remaja. Sedangkan remaja itu kan pencegahan anemianya salah satunya melalui tablet tambah darah. Nah, itu didistribusikan melalui sekolah, padahal sekolah libur nih. Nah, coba nanti gimana cara penyelesaiannya. Upaya pencegahan, ada dua cara ya. Yang pertama melalui konsumsi makanan bergizi seimbang. Jadi pemerintah sudah menetapkan pedoman gizi seimbang yang dikerucutkan menjadi porsi sekali makan. Isi piringku ya di sini ada lengkap makanan pokok, kemudian lauk pauk, buah-buahan, dan sayuran. Nah, kemudian sumber apa saja yang harus dioptimalkan untuk meningkatkan asupan zat besi? Itu yang pertama adalah sumber zat besi dan protein. Sumber zat besi itu ada hem dan non-hem. Hem itu ada di protein hewani ya, daging merah, hati, kemudian daging putih, ikan, telur, seperti itu. Dan protein. Zat besi juga ada yang bersumber dari nabati ya, misal dari sayuran yang berwarna hijau, tahu, tempe, ada brokoli, kemudian bayam daunnya, daun singkong, dan lainnya. Kemudian untuk menyempurnakan atau membantu penyerapan zat besi itu perlu juga asupan makanan yang mengandung vitamin C seperti buah jeruk, kemudian buah jambu, buah pepaya, nanas, ada banyak sumber vitamin C yang berasal dari buah-buahan. Selanjutnya ada sumber vitamin A itu ada di hati sapi dan sayuran yang berwarna orange ya, seperti wortel, kemudian tomat itu banyak mengandung vitamin A.
Nah, yang terakhir adalah sumber vitamin E seperti minyak kelapa sawit atau minyak goreng. Kemudian bunga kol, alpukat mangga, tomat gitu. Nah, ini upaya pencegahan yang pertama, memenuhi asupan zat besi melalui makanan kita sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah pada remaja putri itu harus secara rutin minum tablet tambah darah 1 tablet setiap minggu. Gitu ya, seperti program yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Tetap pandemi COVID-19 itu kan distribusi tablet tambah darahnya terganggu ya. Bahkan saya kemarin itu tanya ke teman saya yang guru, itu awal tahun itu diberikan tablet tambah darah, tetapi karena ini tidak masuk, itu akhirnya dibuang gitu. Jadi siswanya belum sempat diberikan tablet tambah darah gitu ya. Mungkin ini terjadi hanya di SMA teman saya juga kurang tahu, tetapi ini satu gambaran yang di realitas di lapangan seperti itu. Nah, untuk memenuhinya itu bisa mendapatkan secara mandiri, tetapi harus tetap memperhatikan komposisinya, gitu ya. Ada 60 mg elemental besi dan 400 mikrogram asam folat. Nanti bisa tanya-tanya ke apotekernya, kira-kira yang masuk yang seperti apa. Nah, tak lupa juga harus diimbangi dengan cukup minum air putih 2 liter per hari atau 8 gelas. Kemudian aktivitas fisik secara teratur. Nah, ini remaja itu sekarang zamannya zaman mager ya, zaman malas gerak gitu. Enaknya itu rebahan sambil main gadget gitu kan, itu wah surga dunia. Apalagi masa pandemi seperti ini. Tetapi harus bisa dipaksa untuk melakukan aktivitas fisik secara rutin. Seperti misal setelah subuh jalan pagi, seperti itu. Jadi supaya tidak ada aktivitas lah yang dilakukan. Yang selanjutnya biasakan mencuci tangan pakai sabun untuk menghindari penyakit infeksi, dan remaja putri itu perlu melakukan pemeriksaan kadar hemoglobin. Tuh. Nah, bagaimana caranya mengkonsumsi tablet tambah darah? Ini ada yang harus dilakukan dan ada yang tidak boleh dilakukan. Yang harus dilakukan adalah minum 1 tablet tambah darah per minggu di hari yang sama, diusahakan di hari yang sama, gitu ya. Jadi cukup 1 minggu 1 butir aja, nggak usah banyak-banyak ya. Kemudian diminum setelah makan. Ini untuk mengurangi rasa mual, keinginan untuk muntah gitu. Kemudian minum dengan air putih, dan yang terakhir konsumsi vitamin C, sumber vitamin C setelah minum tablet tambah darah untuk mengoptimalkan penyerapan zat besi. Nah, yang jangan dilakukan itu adalah minum tablet tambah darah bersamaan dengan kopi, susu, dan teh, karena di dalamnya terdapat zat yang dapat menghambat penyerapan zat besi. Gitu. Juga jangan minum dengan obat sakit mah, itu juga dapat menghambat. Nah, kalau mau minum susu, teh, obat sakit mah, itu sebaiknya 2 jam sebelum atau sesudah mengkonsumsi tablet tambah darah. Sehingga biar terserap dulu, baru penyerapannya optimal dulu, baru minum yang zat-zat yang dapat menghambat penyerapan itu tadi. Gitu. Nah, sering kali remaja itu tidak mau minum darah karena mual. Gitu. Jadi tablet tambah darah yang diberi udah nggak diminum, dikantongin aja gitu kan. Benar nggak sih gitu? Ternyata memang hanya ada orang, tidak serta-merta semuanya yang minum tablet tambah darah itu mengalami mual ya. Untuk menguranginya itu bisa usahakan setelah makan minumnya gitu ya. Kemudian aman tidak sih dikonsumsi secara rutin? Ternyata aman karena tubuh kita mempunyai sistem secara otomatis. Ketika dia berlebih, dia dikeluarkan melalui tinja. Makanya tinjanya ada yang berwarna hitam ketika setelah minum TTD. Terakhir, ada ini hipotesis Barker, intinya kita harus dari anemia remaja ini supaya tidak berkesinambungan ibu hamil anemia juga, sehingga risiko melahirkan bayi dengan masalah gizi juga gitu. Sehingga masalah gizi teratasi, generasi yang akan datang juga sehat dan berkompetensi tinggi. Ini referensinya. Kemudian akhir kata, pandemi don't worry.
anemia pada remaja tetap bisa diatasi sejak dini. Terima kasih, sekian dari saya. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sekali atas pemaparannya oleh Ibu Retno Savitri yang dari narasumber kita yang ada. Ibu Retno Savitri, kita saja masuk pertanyaan yang sudah masuk, yaitu yang pertama dari Ibu Nurul di Klaten. Bagaimana cara mencegah anemia pada remaja muda tidak mau makan sayuran? Silakan Ibu Retno. Sekali pada jadi mulai ini makan sayur, mau makan yang protein saja gitu. Sayur menjadi pertama sayur. Sebenarnya kita kembali lagi sudah mempunyai panduan ya isi piringku itu tadi kanan yang doman yang diurutkan protein, sumber lemak, ada sayur di dalamnya dan ada buah. Karena itu juga saling melengkapi gitu. Tetapi kalau memang benar-benar tidak mau ya makan untuk sayuran hijaunya, itu sebenarnya untuk zat besi itu bisa dipenuhi tadi dari dua unsur. Yang pertama adalah dari protein hewani, itu yang bersifat hem atau yang bersifat dia gampang diserap oleh tubuh. Bahkan penyerapannya itu bisa sampai 20 hingga 30%. Jadi dari sumbernya apa saja tadi? Bisa daging merah, hati, kemudian ayam, ada ikan, beberapa ikan gitu. Nah, tapi juga harus barengi juga ya dengan tadi sayuran-sayuran. Kalau nggak suka sayuran hijau, yaitu sayuran yang berwarna lain. Misalnya sumber vitamin E tadi, sumber vitamin E tadi ya ada wortel, ada tomat seperti itu. Jadi pada selain itu juga tadi bisa ditambahi dari suplementasi tablet tambah darah. Jadi makan sumber protein yang zat besi itu tadi dibarengi dengan teratur minum tablet tambah darah. Baik, terima kasih atas jawabannya Ibu Retno. Semoga Ibu Nurul di Klaten sudah memahami jawaban dari Ibu Retno tadi. Selanjutnya pertanyaan kedua dari Aldila dari Depok. Olahraga apa yang paling tepat untuk remaja putri untuk mencegah anemia dan durasinya berapa? Olahraga itu sebenarnya semua olahraga itu baik ya untuk dilakukan asalkan dia teratur. Olahraga itu apa sih? Olahraga itu aktivitas fisik yang dilakukan secara teratur, terukur, dan terprogram. Jadi kalau dia tidak teratur ya dia bukan olahraga namanya gitu. Nah, apa yang bisa dilakukan? Ini kalau untuk yang tidak pernah sama sekali olahraga bisa mulai dilakukan dari hal-hal ringan seperti jalan cepat atau jalan kaki setelah subuh itu bisa jalan kaki sekitar 10 sampai 15 menit. Kemudian per minggunya itu nanti ditingkatkan dari 15 menit menjadi 20 menit hingga nanti kalau misalnya tubuh sudah terbiasa itu durasinya mulai ditingkatkan ke 30 menit sampai 1 jam. Selain itu juga ada yang kardio ya, yang kardio. Jadi aerobik, bersepeda, renang gitu untuk pencegahannya. Bisa seperti itu. Kuncinya adalah pilih olahraga yang disukai ya, sehingga dalam melakukannya juga dilakukan dengan senang hati gitu Bu Dina. Oke, terima kasih Ibu Retno Savitri. Mohon maaf karena waktunya sudah tinggal 5 menit ya. Jadi mohon maaf atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dan kami mohon maaf kalau belum bisa menjawab pada kesempatan hari ini ya. Semoga lain waktu kita dapat
berjumpa kembali untuk membahas pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan. Kesimpulan yang dapat kita tarik pada kegiatan talkshow hari ini yaitu asupan makanan yang disarankan oleh remaja yang seimbang yaitu berupa karbohidrat dan lauk pauk yang berupa protein hewani dan nabati serta sayur dan buah. Untuk mencegah anemia yang juga disarankan untuk mengkonsumsi tablet tambah darah rutin minggu dan juga melakukan aktivitas rutin seperti olahraga dengan meningkatkan durasi berkala. Minuman seperti teh dan kopi tidak disarankan bersamaan dengan makanan tinggi zat besi. Baiklah, saya tutup pertemuan kali ini pada kegiatan talkshow. Sebelumnya saya minta semua mengaktifkan videonya untuk sesi foto bersama. Mohon panitia untuk dibantu, nggih. Mulai ya. 1, 2, 3. Tolong sekali lagi, tolong semua video untuk diaktifkan, nggih. Oke, sudah siap teman-teman semuanya? Jawab apa diambil aja, Mbak. Pertama, 1, 2, 3. Slide kedua. Sudah, Mbak? Satu, dua, tiga. Sudah? Sudah, terima kasih untuk peserta semuanya. Mohon maaf apabila ada penyampaian kurang dan dari panitia juga. Kami mohon maaf untuk semua peserta dan terima kasih untuk semua peserta atas partisipasinya. Terima kasih pula untuk narasumber dan seluruh panitia yang telah menyelenggarakan acara pada kegiatan talkshow hari ini. Akhir kata, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.